Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah kita beribadah online tanpa melakukan kegiatan lain, membantu Anda fokus untuk beribadah dari awal sampai akhir. Yang kedua, ajaklah orang-orang di sekitar rumah Anda, keluarga Anda untuk bersama-sama beribadah online. Karena walaupun kita beribadah online, esensi ibadah sangat nyata, Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya berharap setiap kita masih dalam keadaan luar biasa baik, karena kita percaya setiap kasih karunia, setiap anugerah itu dipercayakan untuk setiap kita alami. Hari ini kita mau sama-sama ibadah, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau dengar firman Tuhan, kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Dan saya mau ajak setiap kita untuk iman kita lebih bertumbuh lagi, dan kita sama-sama sebagai satu jemaat saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita buka ibadah kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik. Dahulu, sekarang, dan selamanya Engkau tetap baik, Engkau setia bagi setiap kami, orang-orang percaya. Tuhan, hari ini kami mau bawa hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beria-ria dengan Engkau, kami mau menari, memuji Tuhan. Bahkan kami mau duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari-hari di depan mungkin akan tidak baik atau baik, tapi satu hal yang kami pasti dapati dari Engkau, yaitu keselamatan, yaitu penjagaan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa ada bagi kami. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan oleh karena itu hari ini kami mau merayakannya lebih lagi, sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, di rumah kami masing-masing, di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersetia. Terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar. Terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku
sesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu
Puji Tuhan, saudaraku, kita berjumpa kembali. Tema khotbah pada saat ini yang saya akan sampaikan adalah pengaruh Samuel. Masih di dalam subtema tetaplah bertumbuh. Jadi pengaruh Samuel, bicara pengaruh itu bicara proses, saudara. Satu orang dengan keberanian membuat mayoritas. Jadi satu orang dengan keberanian itu membuat mayoritas. Jadi kata kuncinya di sini keberanian. Ayatnya di 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 17. Kebangunan rohani di bawah kepemimpinan Samuel. Ini akan kita lihat di bagian ini 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 17. Samuel tidak butuh waktu lama bagi orang Israel untuk merasakan kepemimpinan hakim dan nabi baru mereka. Pengaruh nabi tumbuh setiap hari. Samuel sebagai pribadi yang berbakat dan diurapi oleh Tuhan. Ketika orang-orang mempercayainya, mereka dibebaskan dari orang-orang Filistin. Mereka mendapatkan kekuatan dan tidak ada intimidasi. Samuel diurapi Tuhan, dipakai untuk itu, melihat tabut kembali ke tanah mereka dan menikmati kedamaian di tanah itu. Dan itu semua menunjukkan Tuhan mulai mengangkat nama Samuel. Dan Tuhan melakukan dengan relatif cepat. Dia menjadi pemimpin yang paling berpengaruh pada zamannya. Tapi sekarang apakah dia mendapatkan pengaruh seperti itu? Apa yang membuat semua orang mendengarkannya? Setidaknya ada 3 kualitas yang sangat diperlukan untuk memberinya pengaruh yang ia menangkan. Yang pertama, saudaraku, bicara tentang kompetensi. Kompetensi. Tuhan memberkati Samuel dengan banyak kemampuan. Banyak kemampuan atau gifts. Dia mendengar dari Tuhan. Dia bisa melihat masa depan terbuka. Dan dia dengan bijak tahu apa yang harus dilakukan dalam krisis. Dalam situasi yang sangat mendesak. Perlu keputusan yang cepat. Perlu tindakan yang cepat. Perlu untuk menenangkan masa pada waktu itu. Kemampuannya memberikan satu alasan bahwa semua orang mendengarkannya. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 9 sampai dengan 10. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kita lihat, kita perhatikan, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Samuel. Dia mengambil seekor anak domba yang menyusu. Gambaran daripada Tuhan Yesus yang dikorbankan, dipersembahkan untuk apa? Untuk sebuah kemenangan atas dosa dan kuasa dosa. Itu yang dilakukan. Yang dilakukan ini merupakan gambaran maksud saya, bahwa pada saat di perjanjian baru ini dengan Tuhan Yesus dikorbankan yang mengalahkan maut itu, yang meremukkan kepala ular itu. Dan dengan Tuhan melakukan penebusan, kita bisa dipersatukan kembali dengan Tuhan. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Jadi ini pentingnya ada mezbah, saudaraku. Untuk kita bisa melepaskan korban-korban di hadapan Tuhan. Mezbah itu bicara apa? Bicara hati kita. Ketika hati kita tempatkan di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan yang ada, kemudian kita persembahkan sesuatu dan itu layak, saudaraku,
itu memang menjadi pola hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau pola hubungan terbangun, maka kemenangan bersama dengan kita. Kalau pada waktu itu dikatakan Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat, dikatakan bunyi yang hebat, saudaraku, ini hebatnya memang betul-betul hebat ini ke atas orang Filistin, sehingga mereka kacau balau dan mereka terpukul kalah oleh orang Israel oleh karena ada persembahan. Di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, kita juga boleh melakukan doa bersama, bahkan secara nasional kita boleh melakukan doa bersama, bahkan terisi 24 jam, saudaraku, selama 40 hari dari 8 Juli sampai nanti Agustus 16, supaya apa ya, kita memohon itu kepada Tuhan, supaya Tuhan ikut campur di dalam mengatasi pandemi yang terjadi. Dan saat-saat sekarang ini kita lihat pertambahannya luar biasa, tapi kita tidak pernah berhenti berdoa. Kita tetap datang, kita berlutut, kita menyembah Dia, dan kita percaya Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Dan ini adalah merupakan bagian proses di mana pengaruh tubuh Kristus bagi komunitas itu akan digenapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama tadi kompetensi, yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah karakter. Berbicara tentang karakter. Nah, tidak seperti Eli, Imam Eli, pada waktu Samuel dilahirkan, yang memimpin untuk di Bait Allah adalah Imam Eli. Tidak seperti Eli, Samuel memancarkan integritas dan dengan jujur menghadapi setiap bidang kehidupannya. Berbeda, saudara, dengan Imam Eli. Orang-orang mempercayainya dan tahu bahwa ia memikirkan kepentingan terbaik bagi umat Tuhan. Mereka menganggap Samuel benar-benar dapat dipercaya dan bergantung padanya untuk menjadi perantara bagi mereka dengan Allah. Tidak dicatat sih, saudaraku, dalam Alkitab kegagalan-kegagalan Samuel, bagaimana ketika memimpin umat Tuhan sebagai perantara, sebagai nabi, sebagai hakim, sebagai imam pada waktu itu. Tetapi yang saya percaya bahwa pengaruh ini berjalan atau berproses, saudaraku. Ada sesuatu yang tentu tidak mengenakan yang pernah dijumpai oleh Samuel. Tetapi karena dia tahu persis bahwa ini adalah bagian dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan atas hidupnya bagi umat Tuhan, dia tetap lakukan itu, saudaraku. Dan yang dicatat adalah hal-hal penting dalam Alkitab, bagaimana ketika dia mempersembahkan, kemenangan ada di pihak umat Tuhan mengguntur dan seterusnya. Bagian yang kedua ini karakter, artinya beberapa yang dilakukan oleh Samuel itu sudah melekat menjadi bagian dari kehidupannya, sehingga dikatakan dia memiliki integritas. Dia memancarkan integritas dan dengan jujur menghadapi setiap bidang dari kehidupannya. Suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tetapi itu sudah menjadi bagiannya dan dia lakukan bukan dengan terpaksa, tetapi dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Makanya mereka menganggap Samuel benar-benar dapat dipercaya dan bergantung padanya untuk menjadi perantara bagi mereka. Ini berbicara tentang karakter Samuel, saudara. Yang ketiga, koneksi. Tapi sebelum masuk ke koneksi tadi, saudara, saya ingin memperjelas kembali yang karakter tadi, supaya kita selesaikan yang karakter ini. 1 Samuel 7 ayat 5 dan 6 ayatnya. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan sebagai bagian dari ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Jadi pada waktu ada proses pada waktu itu, Samuel menghakimi orang-orang dengan tingkat pelanggarannya
dengan tingkat kesalahannya, kemudian dengan konsekuensinya, dengan hukumnya, dia lakukan sebagai hakim pada waktu itu. Dan itu sebabnya ketika mereka mencoba mengambil air, kemudian mempersembahkan, mencurahkannya di hadapan Tuhan sebagai bentuk daripada, ini loh kami ini orang-orang umat Tuhan bertobat. Dan mereka lanjutkan dengan berpuasa pada hari itu. Dan mereka katakan kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi karakter yang melekat kepada seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, itu akan menolong untuk orang yang mengikutinya menyadari akan kesalahan dan akan dosanya. Puji Tuhan. Kita masuk, saudaraku ya, ke koneksi yang ketiga. Samuel tahu bagaimana berhubungan dengan orang-orang. Dia berbicara dengan bahasanya mereka. Dia menyatakan belas kasihan atas kesulitan mereka dan membawa keberanian untuk mengajar mereka. Membawa keberanian untuk mengajar mereka. Untungnya bagi kita, saudaraku, bagi kita semua, ini ada rumusan atau ada formula. Untuk kesuksesan Samuel itu masih bekerja sampai hari ini. Formulanya apa? Kompetensi ditambah karakter ditambah koneksi itu akan menghasilkan pengaruh, saudara. Saya ulangi, kompetensi ditambah karakter ditambah koneksi itu akan menghasilkan pengaruh. Koneksi tadi itu berbicara bagaimana pemimpin ini, orang dewasa ini, yang namanya Samuel ini berhubungan dengan orang-orang dan berbicara dengan bahasanya mereka, sehingga mereka nangkap, saudara. Mereka nangkap. Dia juga menyatakan belas kasihan. Nah, orang-orang di dalam kesulitan, dia berempati. Dia ikut di sana, dia menguatkan, dia memulihkan. Dan membawa keberanian untuk mengajar mereka. Keberanian ini penting. Satu orang dengan keberanian itu adalah mayoritas, saudara. Oke. 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Kalau masalah berseru kepada Tuhan, pemimpin kita yang namanya Samuel ini, koneksinya pasti nyambung, pasti terkoneksi. Haleluya, puji Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang dicatat dan ditangkap oleh umat Tuhan. Kemudian di Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini berbicara tentang doa, saudaraku, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bahwa berdoa itu dengan tidak jemu-jemu. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan berdoa dengan tidak kehilangan hati. Artinya, saudaraku, kalau kita berdoa dengan hati dan dari dalam hati, itu akan nyambung atau akan terkoneksi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kita katakan, tapi isi atau spirit dari doa itu sampai kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Halo saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan kapan? Tapi dikatakan di sini siang malam berseru kepadanya. Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Ini artinya menegaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah telat, terlambat, delay untuk menolong umatnya. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Dia, dan tetaplah menunggu apa yang Tuhan siap kerjakan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kita masuk ke meditasi, renungan saudara. Roma 5 ayat 4 di dalam terjemahan bahasa Inggris, endurance produces character. And character produces hope. Ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Minggu yang lalu sempat kita bahas ini, saudara. Kalau saudara masih ingat. Jadi ketekunan itu akan menghasilkan karakter. Kenapa? Ketekunan itu berproses. Ada sesuatu yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Kebiasaan yang terus dilakukan itu akan menjadi karakter, saudara. Dan kalau itu menjadi karakter saudara dan saya, oh haleluya, Tuhan akan pakai pengaruh kita untuk menjadi berkat bagi komunitas kita. Yang percaya katakan amin. Jangan terlalu melihat Tuhan itu punya rencana terlalu kecil bagi saudara. Tuhan itu punya rencana tidak kecil, saudaraku. Tetapi rencana yang cocok, yang terbaik untuk menjadi berkat bagi komunitas. Apa yang bisa kita aplikasikan, saudara? Apakah hidup kita sudah memberikan pengaruh positif bagi komunitas kita? Kalau belum, ini waktunya. Dan kita katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pakai aku. Pakai aku Tuhan, untuk aku diperlengkapi oleh Engkau. Aku memiliki integritas di dalam Tuhan. Dan Tuhan terus pimpin aku. Dan ketika saudara dan saya melihat bahwa Tuhan itu mengerjakan bagiannya, oh dahsyat sekali saudara. Dan itu menjadi luar biasa. Artinya apa? Tuhan akan terus mengawal kompetensi bagi saudara. Kemudian juga Tuhan terus mengawal supaya karaktermu tetap, saudaraku. Karakter yang terbaik. Lalu bagaimana koneksimu? Saudaraku akan diberikan keterampilan oleh Tuhan untuk bisa berkomunikasi. Dan apapun yang menjadi doa saudara akan terkoneksi. Dan itu akan menjadi pengaruh. Kompetensi ditambah karakter, ditambah koneksi, menghasilkan pengaruh. Oh terima kasih Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Kesimpulannya saudaraku, mayoritas ditentukan oleh keberanian seseorang. Mayoritas bukan ditentukan hanya semata-mata oleh jumlah. Mungkin oleh jumlah bisa, mungkin. Tetapi mayoritas yang sebenarnya ditentukan oleh keberanian seseorang. Kalau tiba dan waktunya saudara dan saya memiliki keberanian, dan saudara berani mempertaruhkan dan maju di dalam Tuhan, maka itu akan menghasilkan mayoritas. Saudara, kalau kita lihat Samuel di dalam proses lahirnya Samuel, itu dia punya mama, punya ibu, mengalami pergumulan yang luar biasa. Hatinya seperti diiris-iris, hidupnya seperti tidak berharga, saudaraku. Tapi ketika dia menangis di hadapan Tuhan, dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan tidak mempermalukan hidupnya. Tuhan menjawab doanya. Dan ketika dia berdoa di Bait Allah, kemudian Imam Eli pada waktu itu melihat. Lalu Imam Eli punya kesan, ini kok orang gila ini, ngapain ini wanita ini ngomong sendiri dan seterusnya. Tetapi dia katakan, hamba tidak gila Tuanku. Hamba sedang berkeluh kesah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membela. Dan apa yang terjadi, dikenal dia orang yang mandul, saudaraku, ibu dari Samuel ini. Tetapi ketika tiba dan waktunya, dia melahirkan Samuel, dan dia katakan, aku serahkan Samuel
di hadapan Tuhan. Dan Samuel dari kecil sudah menjadi pelayan Tuhan. Dia tinggal di bawah bimbingan Eli. Eli satu pribadi yang sebenarnya tidak berintegritas. Tetapi Samuel tetap submit di hadapannya. Dan oleh karena itu Tuhan tumbuhkan dia. Dan dia memiliki pengaruh demi pengaruh seiring dengan pertumbuhannya. Di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dan dia terus bertumbuh. Dan pada saatnya saudaraku, dia mendapatkan atau dia mengalami atau dia menjadi bagian yang disebut mayoritas ditentukan oleh keberanian seseorang. Orang Filistin yang menjadi lawannya, gambaran daripada kuasa-kuasa kegelapan yang menjadi lawan orang-orang percaya pada hari ini. Orang percaya mengalami kemenangan, umat Tuhan mengalami kemenangan oleh karena ada keberanian dari seorang yang bernama Samuel yang memberikan pengaruh tadi. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman itu terus tertanam di dalam hati kami. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Keberanian demi keberanian yang benar atas dasar kebenaran firman-Mu Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berani melangkah. Kami berani memberitakan kabar baik. Kami berani mewujudkan kasih kepada orang lain. Kami berani berkomunikasi untuk menyampaikan pengaruh yang datang dari Tuhan. Sehingga orang diubahkan, orang bertobat, orang berbalik Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama menyimak pengumuman seputar Gereja City Blessing sepekan ke depan. Yang pertama, kita masih akan tetap ibadah online bersama Pastor Yohanes Sudarmaji dan tim. Pastikan Anda tetap berada di channel ini. Yang kedua, Pastor Yosi mengajak setiap kita untuk dapat bersama-sama berdoa lewat aplikasi Zoom. Dapatkan informasinya di WhatsApp gereja lokal City Blessing Anda masing-masing. Yang ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan perpuluhan, persembahan kepada gereja lokal City Blessing masing-masing, dapatkan informasinya di sekretariat gereja lokal Anda. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.